Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun hari ini kita akan melanjutkan tentang kualitas benih pohon hutan, di mana kemarin kita sudah membicarakan tentang spermatopita, kemudian tentang contoh buah dan biji, kemudian juga tentang pembungaan, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembungaan, dan sebagainya sudah kita bahas. Hari ini kita akan bicarakan tentang kualitas benih pohon hutan. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengetahui tentang kualitas benih pohon hutan. Kita melihat beberapa contoh, ini contoh pohon dan bunganya seperti cempaka, kemudian sirsak, kemudian mangga, kemudian nyamplung, ini murbei, ini damar kaca atau damar mata kucing, kemudian ini kenari. Ini semua adalah pohon-pohon hutan yang mempunyai ciri-ciri bunganya berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang memang bunga buah semu, ada yang buah sejati, kemudian ada buah majemuk, ada buah ganda, dan ini semua ada pada yang sudah pernah kita bahas mengenai buah ganda, buah majemuk, buah tunggal, kemudian juga ada buah semu, buah sejati, sudah kita bicarakan. Ini contoh bunganya. Kemudian yang berikutnya adalah benih dikatakan bermutu bila secara genetis baik, artinya sumber benihnya juga sumber benih yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu tergantung dari sertifikat atau labelnya yang tercantum di dalamnya sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sumber benih apa belum. Kemudian tulen, artinya ada sejenis, jadi benihnya itu memang sejenis atau satu spesies, tidak kecampuran oleh benih-benih yang lain. Kemudian murni atau bersih, tidak tercampur oleh bahan yang lain. Kadang-kadang kan kita melihat bahwa biji itu ada kecampuran pasir atau kecampuran kotoran atau kecampuran batang atau cabang yang mengotori benih tersebut. Kemudian viabilitas benih baik. Artinya kalau viabilitas itu kemampuan hidup embrio. Kemampuan hidup embrio bagaimana? Kemudian vigoritas benih. Ini vigor benihnya itu artinya keuletan benih. Ini tinggi. Ini kalau bisa terpenuhi semuanya berarti termasuk benih yang bermutu baik. Tapi juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang kualitas benih. Di antaranya adalah asal benih, ukuran dan berat benih, apakah ukurannya normal, beratnya normal apa tidak. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian masa benihnya dan lama benih disimpan. Benihnya sudah benar-benar masak apa masih dalam proses masaknya. Kemudian atau masih muda, sebab kalau masih muda embrionya belum siap untuk dikecambahkan. Kemudian benihnya bersifat rekalsitran atau benih ortodok, itu yang perlu kita ketahui, karena jangan-jangan kalau benihnya rekalsitran sudah tidak berfungsi lagi, embrionya sudah mati. Kalau benih ortodok itu perlu dibangkitkan dari tidurnya, embrionya itu perlu dibangkitkan sehingga perlu dibangunkan sehingga yang tidur itu bisa bangun lagi. Kemudian cara pengumpulan benih, ini pengunduhan dari pohonnya bagaimana, kemudian pengambilan atau diambil dari bawah tegakan. Ini pengumpulan benih. Yang benar adalah pengunduhan dari pohon, bukan ngambil dari bawah tegakan. Jangan-jangan kalau mengambil dari bawah tegakan itu benihnya sudah lama atau benih masih baru, kita nggak tahu. Kemudian cara ekstraksi benih.
Jangan sampai kita melakukan ekstraksi benih tapi malah melukai benih yang sudah ada. Nah, ini bisa kalau benih sudah luka, ini bisa kemasukan oleh jamur atau penyakit yang lain. Kemudian cara perlakuan dan pengeringan benih ini juga bisa dikeringkan apa enggak buahnya. Bijinya itu bisa dikeringkan apa tidak. Sebab ada jenis yang tidak bisa dikeringkan. Kalau dikeringkan malah mati. Kemudian cara penyimpanan benih. Ini cara penyimpanan benih kalau tidak dikurangi kadar airnya, ini kadang-kadang diserang oleh jamur. Ini tapi kalau benih terlalu kering itu juga tidak bagus. Makanya menyimpan benihnya harus benar-benar mengetahui kadar normalnya itu berapa, kadar benih normal berapa. Itu yang kita harus ketahui. Kemudian cara pengepakan benih. Cara pengepakan sudah benar apa belum. Kemudian cara pengiriman benih. Ini pengiriman benih ada yang dikirim begitu saja. Kalau dikirim begitu saja, jangan-jangan masih basah. Ini perlu ada pengeringan dulu. Kalau basah itu harus pengirimannya dengan menggunakan apa sehingga mengurangi kadar air. Seperti misalnya dibawa dengan arang itu biar airnya terserap di dalam arang tersebut. Kemudian kita mengetahui viabilitas benih ini baik jika kombinasi genetik, artinya hibrid atau inbreed, kemudian tetraploid atau diploid, kemudian perbedaan varietas itu juga kita perlu mengetahui. Makanya kalau kita sudah membeli benih dari yang sudah bersertifikat itu lebih meyakinkan. Kemudian kemasakan benih ini juga perlu kita ketahui karena benih yang belum masak, belum viabilitasnya kurang bagus. Kemudian lingkungan selama pertumbuhan. Kemudian ukuran benih. Jangan sampai kita menanam benih yang ukurannya di bawah normal. Atau kalau lebih dari di atas normal, jangan-jangan malah justru nggak baik. Karena ada penyakit yang ada di dalam benih tersebut. Kemudian kerusakan mekanis, ini juga perlu kita perhatikan. Ada kerusakan mekanis, ini akan mempengaruhi viabilitas benih. Kemudian serangan zooxantellae yang ada pada benih. Kemudian vigoritas benih. Vigoritas benih ini maksudnya vigor benih itu adalah perkecambahan secara cepat dan serempak. Kadang-kadang kita menjumpai kita kecambahkan secara serempak, tetapi dalam beberapa hari kemudian mati semua. Kenapa mati semua? Karena berarti vigoritas benihnya, keuletan benihnya kurang bagus. Ini maka perlu kita perhatikan mengenai vigoritas benih. Viabilitas benih bagus, tapi vigoritas benih kurang. Kekuatan akar menembus tanah bagus, tetapi kondisi tanahnya terlalu keras ya nggak bisa. Kemudian mampu berkecambah dalam kondisi tanah atau media tumbuh pada suhu yang rendah terserang penyakit. Ini jangan sampai kita mengecambahkan benih yang terserang oleh penyakit. Bagaimana untuk mengatasinya? Mengatasinya ya mestinya yang semua yang berkaitan dengan kualitas benih, seperti misalnya kalau kita mengecambahkan ya benih yang sudah bersertifikasi atau benih yang sudah ada labelnya di situ berapa persen kecambahannya. Kemudian itu kemudian jenisnya apa? Jangan sampai berapa persen kemurniannya, kemudian berapa persen ketulenannya, itu juga perlu kita ketahui karena itu berkaitan dengan berapa kilogram yang benih yang harus disiapkan. Kemudian selain dari kualitas ini juga kita perlu memperhatikan karena berkaitan dengan viabilitas dan vigoritas ini adalah
buah yang masak. Kita perlu mengenal mengenai buah yang masak itu seperti apa. Artinya kalau buahnya masak berarti bijinya juga masak. Ukuran buah maksimal, sudah tidak bertambah lagi sehingga bijinya juga normal. Adanya perubahan warna yang tadinya warnanya hijau kemudian berubah menjadi warna kuning, kemudian menjadi warna coklat atau menjadi warna merah atau menjadi warna yang lain, artinya ada perubahan warna. Tapi jangan warna kering, kalau warna kering jangan-jangan sudah busuk, bijinya sudah busuk. Kemudian timbul aroma matang itu. Kalau terutama untuk buah yang berdaging itu timbul aroma yang aroma masak itu. Kemudian banyak buah atau biji yang mulai runtuh lepas dari tangkai papan bijinya, itu berarti sudah buahnya itu sudah masak. Kalau buah masak, bijinya juga masak. Kita perlu mengenal juga tentang sumber benih. Sumber benih adalah tempat atau lokasi atau wilayah di mana benih suatu jenis tanaman atau pohon itu dikumpulkan atau diperoleh. Kemudian atau dengan kata lain suatu tempat atau lokasi di mana benih diproduksi untuk kemudian dipergunakan untuk membuat pertanaman yang baru. Sumber benih bisa berupa individu pohon, bisa tegakan, maupun areal yang ditumbuhi oleh pohon yang dikhususkan untuk produksi benih sebagai bahan tanaman. Ini tentang sumber benih. Jadi sumber benih itu bisa individu pohon, kemudian pohon tegakan, itu juga bisa, kemudian areal di situ ada pohon yang dianggap sebagai pohon yang bagus, ini areal produksi benih, ini juga perlu direkomendasikan. Adapun sumber benih itu ada pohon sembarang. Pohon sembarang itu pohon yang belum diketahui atau belum bersertifikasi, itu namanya pohon sembarang. Kemudian pohon plus itu pohon yang sudah dinyatakan sebagai pohon yang anakannya bagus karena tegakannya itu pohonnya bagus. Kemudian tegakan biasa, hutan alam. Kemudian ada tegakan benih. Tegakan benih itu tegakan yang memang di situ sebagai areal produksi benih. Kemudian areal produksi benih itu sebagai tegakan yang di situ bukan arealnya tapi tegakannya kalau tegakan benih. Perbedaan tegakan benih dan areal produksi benih itu, kalau areal produksi benih adalah di situ areal ada tegakan yang tegakannya itu menjadi sumber benih. Kemudian kebun benih. Kebun benih itu ada kebun benih yang dibuat dari semai atau dibuat dari klon, itu ada kebun benih semai itu dari benih. Kemudian kalau kebun benih klon itu memang dari klon, dari stek atau dari yang hasil vegetatif dari reproduksi vegetatif, itu namanya klon. Kemudian kebun pangkas itu memang di situ yang diambil steknya, stek pucuk biasanya. Ini kebun pangkas. Kalau dari Dirjen RLBS, ini sumber benih itu ada tegakan benih teridentifikasi, tegakan benih terseleksi, areal produksi benih, tegakan benih provenan, kebun benih klon, kebun benih semai, kebun pangkas. Ini sumber benih yang di SK-kan oleh Dirjen RLBS tahun 2002. Kemudian ini beberapa contoh yang dari Johar, famili Calyptraceae alpinaceae, kemudian Acacia mimosaceae, kemudian Damar araucariaceae, kemudian Kemiri euphorbiaceae, kemudian Pule apocynaceae, kemudian sawo kecik ini adalah Sapotaceae. Kemudian Mindi ini Meliaceae. Ini pohon-pohon ini adalah pohon-pohon yang ada di Unila. Semua diambil dari Unila. Karena apa? Karena Unila sebagai tempat yang di situ ada beberapa pohon yang memang sebetulnya Pak Rektor yang senior itu sudah menyarankan kalau bisa Unila itu menjadi
kampus hijau, di mana kampus hijau dengan berbagai pohonnya bisa dijadikan sebagai sumber benih. Ini makanya banyak penelitian yang berkaitan dengan sumber benih. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.